Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah ja'ala Ramadan wa sahra siyam sahra mubarakan fi wa farada alaina li'ajali taqwa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yaitu imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang berbahagia ini, khatib ingin berwasiat kepada kita semua dengan tema yaitu iman dan ihtisab melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menurut Imam Muhammad As-Syekh Muhammad Abduh
beliau menyatakan al-iman aqdu biqalbi wa iqraru bilisani wa amalu bil arkan. Beliau menyampaikan bahwa iman itu tertancap di dalam hati, kemudian diucapkannya dengan lisan dan dibuktikannya dengan perbuatan. Definisi iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, "Laisal iman bitamani wala bitahali, walakin huwa ma qarana biqalbi wa saddaquhu amal." Iman itu bukanlah gantungan, bukanlah perhiasan, akan tetapi iman itu adalah tertancap di dalam hati dan dibuktikannya dengan perbuatan. Hadirin sidang Jumat, jamaah rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang siang harinya berpuasa, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, terlebih dosa yang ia lakukan Allah ampunkan di waktu yang lalu. Jamaah rahimakumullah, ihtisab itu ialah pengoreksian diri dan juga penilaian diri, pengharapan suatu hamba kepada Tuhannya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal bani Adam yudha'afu asratan ila sab'imi'atin dha'fin. Wa qala Allah azza wa jalla, "Sawli wa ana adhabi." Seluruh kebajikan yang dilakukan anak cucu Adam, ia akan memperoleh dari satu kebajikan tersebut, memperoleh 10 ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 700, dan dilipat gandakan pahala tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa puasa kita di bulan suci Ramadan ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Pelaku ihtisab, yakni dia tidak cukup takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pelaku ihtisab itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupannya penuh diperhidupkan dengan matang, dan dia tidak berani melakukan maksiat sedikit pun, walaupun hanya satu kuil saja. Yang ia mengharapkan adalah pahala dan ganjaran yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim." Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh, pahala dan ampunan yang besar. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berapa yang bisa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ia ketika berjalan terseok-seok
beberapa kali sampai kepada Rasulullah. Pada saat itu ia mendengar suara azan dan menanyakan hal tersebut kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hal tasma'ida indah salat. Apakah saya wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah? Kemudian Rasulullah SAW, apakah kamu mendengar panggilan sholat yaitu azan? Maka beliau menjawab bahwa saya mendengar ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menyatakan, kalau begitu kamu wajib untuk datang ke masjid-masjid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian pada saat subuh tiba, sebelumnya ia bergegas untuk ke masjid. Yang ia lakukan adalah ingin rasanya pergi ke masjid, sampai di masjid ia azan subuh. Namun ia terseok-seok dalam perjalanannya. Pakaiannya sudah rapi. Setelah ia berjalan meninggali rumahnya, di tengah perjalanan ia terjatuh dan bangun kembali. Beliau adalah pelaku ihtisab yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jatuh yang pertama, beliau tidak patah semangat untuk menuju masjid. Kemudian ia balik pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Sampai di rumah ia bergegas untuk mengganti pakaian yang baru. Kemudian ia berjalan lagi untuk ke masjid. Di pertengahan jalan ia tersenggol oleh seseorang sehingga ia terjatuh. Kemudian di tanah Arab yang tandus, dihujani dan diangini, sehingga baju yang dia kenakan terluncur oleh tanah, terkotori oleh tanah. Apa yang ia lakukan? Ia tidak patah semangat. Hanya baju yang ia kenakan kotor, lalu ia bergegas untuk ke rumah untuk menggantinya kembali. Dan ia lakukan sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga kalinya hampir saja ia jatuh. Sebelum ia jatuh, ia ditolong oleh seseorang. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum menawarinya. Yang menolong ia adalah setan. Ternyata yang menolong ia adalah setan. Sengaja setan membuatnya ia terjatuh untuk mengurungkan niat ia pergi ke masjid. Pada saat ia tersenggol orang, ternyata orang tersebut adalah setan. Buktinya apa? Ketika Abdullah bin Ummi Maktum terjatuh lalu ditolong oleh seseorang tersebut, maka ditawarinya, ayo kita sama-sama untuk berjamaah melaksanakan sholat di masjid. Lalu seorang tersebut menyatakan demikian, bahwa sesungguhnya saya adalah setan yang ingin mengujimu sampai di mana batas keimananmu. Dan terbukti bahwa Abdullah bin Ummi Maktum tidak tergoyahkan keimanannya. Ia adalah pelaku ihtisab yang semata-mata ia mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa siyamuha wa qiyamuha afdalu min alfin syahrin wa qiyamihi laysa fi lailatul qadri. Bahwa pelaku ihtisab itu pada saat bulan Ramadan dia tidak akan menyia-nyiakan pahala yang Allah berikan kepadanya, karena Ramadan ini adalah
Salat yang kita lakukan, baik itu salat wajib, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah kita digantinya dengan pahala dengan pahala ibadah wajib. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah salat Jumat. As-salatu khamsun, al-jumu'ah wal-jumu'ah ila jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffaratun bainahunna idzan janaba likabair. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, jika kita bertemu dengan sholat wajib berikutnya, kemudian kita beribadah Jumat, ketemu dengan Jumat berikutnya, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bertemu dengan Ramadannya, maka hal demikian itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita di bulan Ramadan ini tidak melaksanakan hal maksiat, terlebih kita di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di malam harinya, maka Allah ampunkan serta Allah beri pahala dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan siang di malam-malam ganjil, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Malam ganjil adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan adalah 83 tahun. Maka jangan sia-siakan Ramadan kita ini, yaitu Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan ini adalah imtihan kita, yaitu latihan kita untuk lebih takarub lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan meninggalkan kita meninggalkan bekas bahwa kita beribadah semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah azza wa jalla liyaghfira li jami'il khalqi illa musyrikin aw musahin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa seluruh makhluk, seluruh umat Islam, seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampunkan dosanya kecuali pelaku syirik dan pelaku orang yang tidak memaafkan kesalahan saudaranya. Hadirin jemaah sekalian, bahwa Ramadan sebentar lagi yang meninggalkan kita, tentunya harus ada membekas. Semua makhluk Allah diapakan. Yang menjadi persoalan, apakah kita termasuk hamba yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pelaku ihtisab, yaitu pengoreksian diri, penilaian diri, bahwa kita beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup tambahan dari khatib, bahwa yang dilakukan Aisyah bertanya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza alattu Lailatul Qadri, apa
aku, apa yang harus saya baca? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahumma afuq tuhibbul afwa anna ya karim. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa ya Rasul? Ketika Lailatul Qadri datang menghampiri kita, malam-malam ganjil menemui kita, apa yang saya baca? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, maka engkau harus membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anna ya karim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Kurang lebihnya khatib mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil 'ilmin wa barakatan fil rizqin wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syamaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma anfa'na bil ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasuyufan mukhtalifata wasada'idal wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.